Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, selain melindungi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, tugas utama TNI membantu pemerintah di sektor infrastruktur, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Komandan Kodim 1206 Putus Siba, Letkol Infanteri Nasli menyatakan, pembangunan sumur bor merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan air bersih. Komandan Distrik Militer 1206 Putus Sibau melaksanakan program TNI Manunggal Air dengan membangun sumur bor di 2 titik untuk warga desa Sibau Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Program TNI ini salah satu implementasi program unggulan yang dipastikan berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Komandan Kodim 1206 Putus Sibau Letkol Infanteri Nasli mengatakan bahwa pembangunan sumur bor tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau. Selain itu, akan ada pembangunan rumah ibadah hingga merehabilitasi sejumlah asrama sekolah garis depan. Nasli berpesan seluruh jajarannya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam rangka membantu meringankan setiap persoalan rakyat, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Untuk kegiatannya memang kita programnya 1 tahun. Saat ini yang sudah jalan baru sumur bor. Sumur bor sudah berjalan, kemudian per tahap nanti kita per bulan ada targetnya. Jadi sumur bor tadi ada 10 unit kita targetkan dalam 1 tahun ini. Kemudian MCK juga demikian ada sekitar 10 unit. Kemudian rumah ibadah yang saya sampaikan, nanti kita padukan juga dengan kegiatan TMMD, kemudian juga yang rencana rehab asrama sekolah, tempat penampungan anak sekolah. Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan Rumah Sakit TNI. Dengan menggunakan fasilitas yang serba canggih, Presiden berharap selain dapat menjadi pemicu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, RSPPN dapat menjadi rumah sakit yang siap untuk rumah sakit tanggap bencana. Presiden Joko Widodo pada Senin 19 Februari 2024 meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan Rumah Sakit TNI. Terdiri dari 28 lantai, tinggi bangunan 125 meter, luas bangunan 62.000 meter persegi di atas tanah 2,2 hektar. RSPPN ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sebagai rumah sakit rujukan seluruh prajurit TNI dan keluarganya serta bermanfaat untuk masyarakat luas. Adapun fasilitas yang ada di RSPPN ini yakni ruang inap dengan 1.000 tempat tidur, 11 ruang operasi, ruang intensive care, ICU, ICCU, RICU, PICU, NICU dengan 90 tempat tidur, serta instalasi gawat darurat dengan 55 tempat tidur. Pada kamar operasi di RSPPN terdiri dari 9 bed persiapan, 9 bed recovery yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Pada lantai LG terdapat 26 unit alat radiologi dengan 4 unit alat unggulan seperti MRI 3 Tesla atau alat untuk memeriksa organ tubuh dengan menggunakan medan magnet. Presiden Joko Widodo menyebutkan dengan adanya pembangunan RSPPN dapat menjadi pemicu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Presiden juga berharap RSPPN dapat menjadi rumah sakit yang siap untuk rumah sakit tanggap bencana. Saya berharap dengan fasilitas dan peralatan yang sangat modern ini, RSPPN dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan keluarga, serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan, dan yang tidak kalah penting, rumah sakit ini akan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu kita butuhkan. Di kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebutkan, selain peresmian RSPPN ini juga akan dilakukan peresmian rumah sakit TNI secara virtual, yakni 11 rumah sakit TNI Angkatan Darat bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Gorontalo, Mamuju, Tanjung Selor, Samarinda, Bodokwari, dan Sorong, dan 3 rumah sakit TNI Angkatan Laut, serta 6 rumah sakit TNI Angkatan Udara. 3 rumah sakit TNI AL bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong.
6 rumah sakit TNI AU bertempat di Lanut, Solo, Malang, Madiun, Subang, Bandung, dan Pekanbaru. Keseluruhan rumah sakit tersebut berlokasi di sekitar pangkalan TNI dan pemukiman penduduk, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh prajurit beserta keluarganya dan juga melayani masyarakat umum. Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau disingkat RSPPN terdiri atas 28 lantai dengan tinggi bangunan 125 meter dan luas bangunan 62.000 meter persegi di atas tanah 2,2 hektar. RSPPN diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sebagai rumah sakit rujukan seluruh prajurit TNI dan keluarganya serta bermanfaat untuk masyarakat luas. RSPPN juga disiapkan untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa kedokteran Universitas Pertahanan dan akan bekerja sama dengan universitas lainnya di dalam dan luar negeri. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan sekitar 60% sampah yang ada di IKN harus bisa didaur ulang atau diolah menjadi produk baru. Hal tersebut guna mendukung IKN menjadi kota berkelanjutan untuk dunia yang ramah lingkungan. Sampah terus menjadi permasalahan di setiap daerah. Pengolahan sampah yang tidak benar menimbulkan berbagai permasalahan seperti pencemaran lingkungan, menyebabkan bencana alam, munculnya berbagai penyakit, dan lain sebagainya. Untuk itu, pengolahan sampah di Ibu Kota Nusantara kini menjadi perhatian khusus. Hal tersebut guna mendukung IKN menjadi kota berkelanjutan untuk dunia yang ramah lingkungan. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan sekitar 60% sampah yang ada di IKN harus bisa didaur ulang atau diolah menjadi produk baru. Saat ini di IKN sedang dilakukan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang menjadi salah satu sektor infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan pembangunan IKN. Selain itu, pembangunan TPST juga menjadi salah satu cara mewujudkan agar sampah-sampah di IKN dapat didaur ulang. Penggunaan teknologi nantinya juga diharapkan dapat mengolah sampah yang bisa dikonversi menjadi energi atau diolah untuk menghasilkan produk-produk baru. Selain itu, cara berpikir dan gaya hidup individu masyarakat menjadi kunci penyelesaian sampah. Pada bulan Januari 2024, Indonesia melakukan impor beras sebesar 443.913 ton. Thailand menjadi negara importir beras terbesar untuk Indonesia pada bulan Januari dengan volume 237,64 ton atau mencakup 53,53% dari total impor beras disusul Pakistan, Myanmar, Vietnam, dan negara lainnya. Permasalahan tingginya harga beras di Indonesia saat ini salah satunya dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara permintaan dengan ketersediaan atau faktor supply demand. Oleh karena itu, Indonesia cukup masif melakukan impor beras dari berbagai negara. Hingga kini impor beras pada bulan Januari 2024 yakni sebesar 443.913 ton. Dengan Thailand menjadi negara importir beras terbesar untuk Indonesia pada bulan Januari dengan volume 237,64 ton atau mencakup 53,53% dari total impor beras disusul Pakistan, Myanmar, Vietnam, dan negara lainnya. Sementara itu, secara nasional, harga beras sampai dengan minggu ketiga Februari 2024 terus mengalami kenaikan dibandingkan rata-rata harga beras di bulan Januari 2024. Hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras dibandingkan dengan minggu sebelumnya, yakni 179 kabupaten kota. Pada minggu ketiga di bulan Februari ini, sekitar 20% wilayah Indonesia memiliki harga beras yang lebih tinggi dari rata-rata harga nasional. Harga beras di minggu ketiga pada bulan Februari mencapai Rp14.350 per kilogramnya. Volume impor beras dan juga asal negara di Januari 2024. Jadi pada Januari 2024 ini jumlah total impor beras adalah sebesar 443,91 ribu ton. Dan ini yang terbesar adalah berasal dari Thailand dengan volume sebesar 237,64 ribu ton yang mencakup 53,53% dari total impor beras.
Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi keterwakilan perempuan di parlemen sesaat lagi.